Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten Overlord. Dan kali ini, sudah waktunya gue untuk kembali nge-breakdown trailer kedua Overlord movie yang baru saja rilis beberapa waktu lalu. Trailer kali ini mereveal banyak sekali momen penting yang akan terjadi di movie-nya nanti, dan juga mereveal tanggal rilis movie-nya. Sebelum kalian nonton breakdown trailer ini, gue sangat menyarankan kalian untuk nonton breakdown trailer pertama dulu, biar gue tidak perlu lagi ngejelasin ulang apa yang sebelumnya sudah gue jelasin di trailer sebelumnya. Seperti siapa itu Holy Queen, siapa itu Neya, siapa itu Remedios, siapakah Evil Rat, dan kenapa Demiurge malah datang menyerang Holy Kingdom. Oke, so langsung aja, mari kita breakdown. Trailer ini dibuka dengan scene Evil Rat alias wujud asli Jaldabaoth yang sedang menantang Ainz untuk bertarung. Lalu kita diperlihatkan Ainz yang lagi duduk di atas Soul Eater sambil memandangi Evil Rat yang sedang terbang. Kemudian scene berikutnya memperlihatkan secara jelas bagaimana bentukan Evil Rat yang bakal muncul di movie nanti. Nah, kedua scene ini diambil dari cover novel volume 13 yang memperlihatkan ilustrasi Ainz yang sedang bertarung melawan Evil Rat. Dan kalau ngikutin novel, scene ini merupakan detik-detik ketika Ainz akan bertarung melawan Evil Rat dan juga para doppelganger Pleiades. Nah, yang menarik, di sini kita diperlihatkan Ainz yang sedang duduk di atas kuda alias Soul Eater. Padahal seingat gua, di novel tidak pernah disebutkan kalau Ainz sedang menunggangi Soul Eater selama berada di Holy Kingdom. Setelah gue cek ulang, Soul Eater memang cuma muncul di volume 13 dan dia pun cuma diceritakan sekali saja, yaitu ketika Ainz menggunakan skill untuk menciptakan Soul Eater yang kemudian dia utus untuk menyerang pasukan demi-human. Setelah itu, Soul Eater tidak lagi disebutkan di sepanjang volume 13, apalagi di volume 12. Cuma di volume 12 memang sempat disebutkan kalau Ainz mengendarai kuda selagi berada di area Holy Kingdom. Jadi kemungkinan kuda yang Ainz naiki di volume 12 ternyata adalah Soul Eater. Hanya saja namanya tidak pernah disebutkan. Lanjut scene berikutnya, kita diperlihatkan tulisan yang mau ngasih tahu kita kalau novel Overlord telah terjual sebanyak 14 juta kopi. Dan di bawahnya terdapat tulisan kalau keadilan paling kejam akhirnya datang. Nah, kalimat keadilan paling kejam akhirnya datang sepertinya merefer ke sekte yang bakal Neya buat di movie nanti, yaitu sekte yang memuji Ainz sebagai sosok paling ideal, dan mereka mempunyai prinsip kalau kelemahan adalah dosa dan kekuatan adalah keadilan. Kenapa disebut menyeramkan? Karena sekte ini terbentuk di atas tanah Holy Kingdom yang telah hancur akibat invasi demi-human, dan sosok yang mereka puja justru adalah pelaku utama yang ngebuat tanah air mereka menjadi korban. Scene berikutnya menampilkan Neya yang sedang berada di tengah kabut. Di sini juga terlihat kalau Neya sedang membawa anak panah dan juga mengenakan selempang berwarna merah. Kalau dilihat dari latarnya yang berkabut, sepertinya scene ini diambil dari volume 13 ketika Neya dan Chizu bekerja sama untuk bertarung melawan demi-human yang disebut Fah-Un. Dan alasan kenapa mereka bisa dikelilingi kabut karena demi-human tipe ini mempunyai skill bernama Fog Cloud yang membuat mereka dapat memunculkan awan kabut. Scene berikutnya yaitu scene Neya yang menatap ke arah Ainz, sepertinya diambil dari volume 12. Hal ini bisa kita ketahui dari warna selendang Neya yang masih berwarna coklat, sama seperti selendang yang dia pakai di trailer pertama. Ini berarti latar scene ini terjadi sebelum Ainz bertarung melawan Buzzer. Kalau dilihat dari latar langit yang gelap, sepertinya scene ini berada di waktu yang sama ketika mereka berhadapan dengan para Bafolk yang menggunakan anak kecil sebagai sandera. Dan kalimat Neya yang memuji Ainz sebagai makhluk luar biasa sepertinya merefer ke keputusan yang Ainz ambil ketika mereka berhadapan dengan para Bafolk tadi. Nah, kalau di novel, scene ini ada di volume 12, sedangkan nama Soul Eater baru disebutkan di volume 13. Dengan kata lain, scene ini mengonfirmasi kalau kuda yang Ainz kendarai selama di Holy Kingdom ternyata adalah Soul Eater. Scene berikutnya memperlihatkan Ainz yang sedang memandang ke arah langit, dan kalau kalian sadar, di sini Ainz terlihat sedang memegang selembar kertas di telapak tangannya. Scene ini diambil dari volume 12, di mana Ainz menanyakan beberapa hal krusial kepada para paladin, dan dijelaskan kalau suara Ainz terdengar datar ketika dia menanyakan pertanyaan tersebut, seakan-akan Ainz sedang membaca sesuatu. Nah, kertas yang ada di tangannya Ainz tadi kemungkinan besar adalah skrip yang sudah dia siapkan untuk dibaca pada saat tertentu. Bahkan di novel disebutkan kalau saat itu Neya sempat melihat Ainz memunculkan selembar kertas di tangannya, tapi beberapa saat kemudian kertas itu menghilang. Selanjutnya kita diperlihatkan Chizu yang mengelap mata dan juga ingusnya Neya, yang mana scene ini diambil dari salah satu ilustrasi di volume 13. Dan kalau kalian sadar, di sini pakaiannya Neya berbeda dengan apa yang dia pakai di trailer pertama. Kalau di novel, setelah berhasil mengalahkan Buzzer, Ainz menyimpan semua equipment milik Buzzer, dan masuk volume 13, Ainz meminjamkan Neya beberapa item, dan salah satunya adalah armor miliknya Buzzer. Makanya di scene ini, Neya terlihat menggunakan armor yang sama seperti miliknya Buzzer di trailer pertama. Nah, di novel dijelasin kalau armor yang telah diperkuat dengan sihir dapat menyesuaikan ukuran dengan tubuh pemakainya. Inilah yang jadi alasan kenapa Neya bisa pakai armor punyanya Buzzer, meskipun Buzzer mempunyai tubuh yang lebih besar daripada Neya.
Ini jugalah yang jadi alasan kenapa di season 4 Pangeran Zanak bisa pakai armornya Gazev yang ada di season 3, meskipun tubuhnya Pangeran Zanak jauh lebih besar daripada Gazev. Selain armor, Ainz juga meminjamkan Neya 3 item lain, yaitu ikat kepala yang disebut Circlet of Iron Will, sarung tangan yang disebut Gauntlet of Archery, dan juga kalung sekali pakai yang di dalamnya terdapat sihir tier 3 Heavy Recovery. Lalu untuk scene Chizu dan Neya, scene ini diambil dari volume 13, di mana Neya menangis ketika dia curhat mengenai Ainz yang dikabarkan telah mati. Tapi Chizu menghibur Neya dan meyakinkan Neya kalau Ainz masih hidup. Makanya di scene ini Chizu mengelap air matanya Neya, dan kebetulan ingusnya Neya lengket di sapu tangannya Chizu. Nah, kalau kalian penasaran kenapa Neya bisa satu tim dengan Chizu, intinya setelah bertarung melawan Jeldabaoth dan Doppelganger Pleiades, disebutkan kalau Ainz berhasil mengambil kendali salah satu mate Jeldabaoth, dan mate itu adalah Chizu. Lalu Chizu pun diberi misi untuk menemani Neya dan membantu Neya selama berada di Holy Kingdom. Selain itu, Chizu juga mempunyai misi lain, yaitu meyakinkan Neya agar dia mau menggunakan busur yang telah Ainz pinjamkan. Selanjutnya, kita diperlihatkan scene Neya yang sedang berada di dalam ruangan, dan dia tampak terkejut melihat sesuatu. Dan di sini terlihat kalau Neya sedang berada satu ruangan dengan orang yang menggunakan armor. Kemungkinan scene ini diambil dari volume 12 ketika Ainz, Neya, dan beberapa paladin masuk ke salah satu rumah yang ada di Holy Kingdom. Lalu ketika di dalam, mereka menemukan sebuah kertas dengan tulisan yang aneh. Ainz pun berusaha untuk membaca tulisan tersebut dan terungkap kalau kertas itu ternyata berisi laporan iblis mengenai eksperimen yang telah mereka lakukan. Isi eksperimennya lumayan sadis dan gue takut kena dolar kuning kalau gue bacain di konten ini. Intinya ada bagian anu yang dicabut terus dipasangin ke anu yang lain gitu. Ya, silakan baca sendiri di novel. Nah, karena kertas tersebut berisi informasi yang sangat mengerikan, makanya di sini Neya terlihat terkejut ketika tahu apa yang tertulis di kertas tersebut. Scene selanjutnya memperlihatkan Chizu dan Neya yang sedang berlari di dalam ruangan yang kelihatan seperti menara atau mungkin kastil. Scene ini diambil ketika Neya dan Chizu sedang berusaha untuk menyelamatkan Pangeran Zern karena mereka bersedia untuk membantu Holy Kingdom melawan pasukannya Jeldabaoth. Nah, bangsa atau ras Zern ini merupakan ras heteromorfik yang bentuknya kayak cacing atau mungkin belatung. Makanya di scene berikutnya kita diperlihatkan Neya yang sedang menggendong seekor cacing. Nah, cacing yang Neya gendong di sini bukanlah cacing sembarangan, melainkan dia adalah Pangeran Cacing alias Pangeran Zern yang bernama BBZ. Kemudian di sini terdengar percakapan antara Neya dan Chizu yang saling memperkenalkan diri. Lalu terdengar kalimat Neya yang ngomong kalau Sorcerer King terjatuh di area timur, dan semenjak saat itu mereka telah kehilangan kontak dengan Ainz. Kalimat ini merefer ke scene terakhir di trailer pertama yang memperlihatkan Ainz terjatuh dari langit, dan terdengar suara Jeldabaoth yang ngomong kalau Sorcerer King telah mati. Semenjak saat itu, tubuhnya Ainz sama sekali tidak dapat ditemukan, dan tersebar kabar kalau Ainz telah mati. Makanya di scene ini terdapat tulisan Sorcerer King telah hilang. Balik lagi ke scene Neya dengan Pangeran Cacing, kalau kalian sadar, di sini Neya terlihat sedang menggunakan penutup mata atau semacam pelindung mata yang disebut visor. Ini adalah item sihir yang Ainz pinjamkan kepada Neya dengan tujuan semata-mata hanya untuk menutupi matanya Neya yang tampak menyeramkan. Ini karena Ainz sangat tidak nyaman ketika ditatap langsung oleh Neya. Nah, kebetulan item ini sangat cocok dengan Neya yang bertarung menggunakan busur, karena item ini bisa ngasih skill bernama Serpent Shot yang dapat dipakai sekali setiap 3 menit. Intinya, skill ini ngebuat panahnya Neya dapat mengejar target yang dia inginkan. Kebetulan lainnya, Neya sendiri pun sadar diri kalau orang lain memang tidak suka ketika ditatap oleh dirinya. Makanya Neya sangat bersyukur ketika Ainz meminjamkan item ini kepada dirinya. Karena berkat item ini, Neya dapat berinteraksi dengan orang lain secara normal. Nah, item ini juga yang jadi alasan kenapa di volume 14, Neya mendapatkan julukan sebagai The Faceless One, yang berarti sang tak berwajah. Karena sebagian wajahnya Neya ketutupan sama kacamata ini. Scene berikutnya memperlihatkan seorang demi-human yang sedang menyerang, dan setelah itu kita diperlihatkan Neya dan Chizu yang seperti siap untuk bertarung. Nah, kedua scene ini saling terhubung karena mereka berdua bakalan bertarung melawan makhluk di scene tadi. Makhluk itu adalah demi-human yang disebut Fa'un, dan dialah pelaku yang ngebuat Neya dikelilingi kabut di scene sebelumnya. Setelah itu muncul tulisan konspirasi yang mengintai di belakang. Kalimat ini merefer ke rencana Demiurge yang ingin menjadikan Holy Kingdom sebagai alasan untuk mengakhiri perannya sebagai Jeldabaoth, sekaligus juga digunakan sebagai cara untuk memasarkan senjata rune dengan iming-iming kalau senjata rune sangat ampuh untuk melawan iblis. Kemudian muncul scene seseorang yang sedang berdiri di hadapan banyak demi-human, dan setelah itu kita diperlihatkan dari dekat beberapa macam demi-human yang bakal muncul di movie nanti. Nah, bisa dipastikan kalau orang yang berdiri di scene ini adalah Remedios. Hal ini bisa kita lihat dari bentuk sarung pedangnya Remedios yang terlihat sama seperti di poster. Scene ini sepertinya diambil dari volume 13 ketika Remedios bersiap untuk melawan 10.000 demi-human, di mana Remedios berniat untuk menggunakan gerbang kota agar jumlah musuh
yang dia hadapi dapat berkurang, dan dia tidak perlu takut dikeroyok 10.000 demi-human sekaligus. Lalu para demi-human yang muncul di sini kurang lebih adalah ogre, dan juga demi-human berbentuk kuda yang disebut horunner, demi-human burung yang disebut pteropus, demi-human serangga yang badannya ditutupi dengan exoskeleton yaitu bladders, demi-human yang bentuknya kayak monyet tapi punya mata laba-laba yaitu cabens, dan demi-human yang bentuknya kayak manusia ular yaitu snake man. Setelah itu muncul tulisan Holy Kingdom telah terdistorsi. Kalimat ini sepertinya merefer ke kondisi Holy Kingdom yang rusak setelah dikuasai Jaldabaoth. Kemudian muncul scene ledakan yang sebelumnya juga sempat muncul di trailer pertama, yang gua asumsikan sebagai scene ketika Jaldabaoth berubah ke wujud aslinya. Lalu kita diperlihatkan scene Jaldabaoth yang diserang oleh para malaikat, dan Jaldabaoth mampu menghabisi para malaikat itu hanya dengan satu hempasan tangan. Scene berikutnya memperlihatkan seorang demi-human kucing yang sedang menggunakan martial arts. Nah, makhluk ini adalah demi-human bernama Vijar Rajandala. Dia adalah pemimpin ras demi-human yang disebut Zoastia. Selanjutnya muncul scene Remedios yang ingin menyerang Jaldabaoth yang kurang lebih masih sama seperti di trailer pertama. Lalu muncul scene Ainz yang sedang duduk dengan cahaya gelap, dan muncul juga scene yang paling ditunggu-tunggu yaitu scene pentungan. Nah, scene Ainz yang lagi duduk di sini, gua rasa merefer ke bagian paling akhir di volume 13, di mana Ainz bakal bertemu dengan seseorang, dan di sini bakal terungkap sebuah plot twist yang lumayan menarik. Jadi, kalau kalian belum pernah baca novel Overlord dan sama sekali tidak tahu plot twist apa yang gua maksud, mending jangan cari tahu dan nikmati sendiri ketika movie-nya sudah rilis. Pindah ke scene berikutnya, akhirnya salah satu bagian paling ikonik di Overlord sekaligus yang paling ditunggu bakal diadaptasi juga, yaitu scene Kalka alias Holy Queen yang bakal dijadikan pentungan sama Jaldabaoth. Makanya di sini kita diperlihatkan tubuhnya Kalka yang lagi dipegang dan akan dibanting sama Jaldabaoth. Kurang lebih scene-nya tuh bakalan mirip seperti scene Marvel ketika Loki dibanting sama Hulk. Tapi bedanya Kalka bukan cuma dibanting doang, melainkan tubuhnya digunakan sebagai senjata untuk menyerang alias pentungan. Dan tubuhnya Kalka bakal dipakai terus sampai badannya betul-betul hancur. Nah, meskipun scene ini kedengaran sangat gore dan kejam, tapi yang menarik, scene ini justru terasa lucu terutama buat mereka yang sudah baca novel. Kenapa? Karena author Overlord sendiri mengakui kalau dia ngebuat karakter Kalka cuma untuk jadi pentungan, dan disinilah bagian lucunya. Sudah yang satu karakternya keras kepala minta ampun, satunya malah dibuat cuma untuk jadi pentungan. Kombinasi yang sangat tidak biasa. Tapi ya, kalau kita dengar dialog Remedios di bagian ini, rasanya scene pentungan nanti bakal dibuat tragis dan juga menyedihkan. Terutama ketika kita melihat sudut pandang Remedios yang tidak terima orang sebaik Kalka malah berakhir seperti itu. Dan hal ini bisa kita rasakan dari suara teriakan putus asa Remedios ketika melihat Kalka yang ingin dibanting oleh Jaldabaoth. Scene berikutnya memperlihatkan Ainz yang ingin menggunakan sihir, dan kalau kalian sadar, di sini ada peluru yang lagi lewat. Nah, peluru itu berasal dari senjatanya Chizu. Scene ini terhubung dengan scene berikutnya, di mana Ainz terlihat sedang bertarung melawan Yuri dan juga Entoma. Dan dari kejauhan, Chizu bertugas untuk membatalkan sihir yang akan Ainz gunakan dengan cara menembak lingkaran sihirnya Ainz. Nah, disinilah harusnya sosok Aureole Omega disinggung sama Ainz, karena Ainz ngomong kalau levelnya Chizu tidak cukup tinggi untuk dapat membatalkan sihir player berlevel 100. Dan satu-satunya alasan yang masuk akal adalah para Pleiades telah mendapatkan buff dari Aureole Omega. Selanjutnya, kita diperlihatkan scene Remedios yang bertarung melawan Vijar. Di bagian ini, harusnya Remedios kalah, dan Ainz bakal datang untuk menyelamatkan Remedios ketika dia hampir mati. Kemudian muncul scene albedo dari trailer pertama, yang menyambut kedatangan rombongan Holy Kingdom, dan juga scene Ainz yang lagi menatap sesuatu. Lalu muncul scene meteor jatuh, yang sudah pasti merefer ke scene Demiurge di volume 12, ketika dia menggunakan skill tier 10 Meteor Fall untuk merobohkan tembok Holy Kingdom. Kita juga diperlihatkan scene ledakan yang kayaknya merupakan dampak dari meteor yang Demiurge jatuhkan, dan dampak dari ledakan itu sampai mengenai ruangannya Kalka. Soalnya kalau kita nonton scene ini dengan speed yang lambat, kita bisa melihat detik-detik ketika ruangan Kalka hancur akibat dampak dari ledakan tadi. Setelah itu, kita diperlihatkan scene demi-human yang mengikat anak kecil di tubuhnya, dan kita juga diperlihatkan scene Neya yang sedang bertarung melawan demi-human dari atas tembok. Nah, kedua scene ini harusnya berada di saat yang bersamaan, karena di volume 13, Neya diceritakan sedang berperang melawan para demi-human yang sengaja menjadikan anak kecil sebagai armor. Dan mau tidak mau, Neya harus mengambil keputusan yang sangat berat ketika ingin menembak para demi-human itu. Scene pun berpindah, dan kita kembali diperlihatkan Chizu dan Neya yang sedang berlari di dalam gedung. Chizu yang sedang menembak sesuatu, dan Chizu yang bertarung melawan Fa-un. Lalu muncul scene Neya yang ingin menembak sesuatu, dan ini adalah scene yang gua maksud tadi, di mana scene ini diambil dari salah satu ilustrasi di volume 13, ketika Neya harus mengambil keputusan berat untuk menembak demi-human yang menggunakan anak kecil sebagai armor. Selanjutnya, terlihat scene Demiurge yang sedang menonton detik-detik ketika tembok Holy Kingdom terkena meteor, scene Neya yang terjatuh di tengah hujan, dan scene Remedios yang berteriak. Untuk scene Neya yang ini, gue tidak tahu nih, scene ini pastinya merefer kemana, tapi tebakan gua, scene ini merefer
merefer ke momen ketika Neya mendengar kabar kalau Ainz telah mati. Soalnya di trailer pertama, setelah scene Ainz jatuh dan Jaldabaoth ngomong kalau Sorcerer King telah mati, kita langsung diperlihatkan scene Holy Kingdom yang sedang hujan. Lalu untuk scene Remedios yang berteriak, sepertinya ini adalah momen ketika Remedios melihat tubuhnya Kalka yang lagi dibanting oleh Jaldabaoth. Pindah ke scene berikutnya, di sini terlihat Remedios yang sepertinya sedang bertarung dan di belakangnya terdapat ledakan yang cukup besar. Lalu muncul scene Neya yang sedang melihat ledakan di langit dan juga scene Ainz yang sedang memegang senjata. Nah, untuk scene Remedios yang ini, gua nggak tahu scene ini merefer kemana. Tapi tebakan gua, kemungkinan ini adalah scene ketika Remedios bertarung melawan Vijar. Scene berikutnya juga sama, gua tidak tahu pasti scene ini merefer kemana. Tapi tebakan gua, scene ini terjadi ketika Ainz sedang bertarung melawan Jaldabaoth dan juga Doppelganger Pleiades. Lalu ledakan yang Neya lihat di sini adalah dampak dari pertarungan mereka. Lalu untuk scene Ainz yang pegang senjata, scene ini diambil dari salah satu ilustrasi di volume 12 ketika Ainz bertarung melawan Buzzer dan Ainz menggunakan senjata berbentuk kapak. Dan terakhir, kita diperlihatkan scene Neya yang sedang berada di dekapan Ainz dan Neya ngomong kalau dia akhirnya mengerti apa itu keadilan. Nah, scene ini merupakan turning point di mana Neya bakal menganggap Ainz sebagai dewa dan karena hal inilah Neya bakal membentuk sekte baru di Holy Kingdom. Ini juga adalah scene ketika Neya dibangkitkan oleh Ainz setelah sebelumnya Neya terbunuh di tengah perang melawan Demi-Human. Dan yang paling terakhir, kita akhirnya diberitahu tanggal rilis Overlord movie, yaitu tanggal 13 September di IMAX dan tanggal 20 September untuk penayangan biasa. Dan tentu saja ini adalah tanggal rilis di Jepang dan bukan global, apalagi di Indonesia. Kita hanya bisa berharap semoga movie-nya cepat rilis dan bisa masuk di Indonesia. Mungkin itu saja untuk video breakdown kali ini, sampai ketemu lagi di trailer ketiga kalau masih ada. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.